Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat sore hari ini. Hari ini Allah menjamu kita di dalam taman-taman surga. Karena setiap majelis ilmu itu adalah raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, murid beliau, sahabat beliau, terutama yang awalun, itu kualitas mereka kualitas Nabi loh. Terutama 10 sahabat yang dijamin surga, itu semuanya kualitasnya itu kualitas para anbiya. Ada Abu Bakar, bukan satu Nabi itu. Rasul pernah membandingkan Abu Bakar itu seperti Ibrahim. Dan julukannya juga sama, Siddiq. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu Siddiq. Sahabat yang Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Jadi kalau kita pengen tahu seperti Siddiq apa Abu Bakar, lihat aja kisah Ibrahim. Saking Siddiqnya Ibrahim, melakukan hal-hal apapun yang Allah perintahkan walaupun berat, dia lakuin sama beliau. Begitulah Abu Bakar, ada Ibrahim. Kadang Nabi Muhammad membandingkan Abu Bakar itu dengan Isa, dari sisi lembutnya. Muncul lagi Umar, Umar itu seperti Musa dan Nuh, dua nabi. Dalam riwayat yang lain, Umar itu ada, seandainya ada nabi setelah saya, Umar lah orangnya, cuman tidak ada nabi setelah saya. Jadi kualitas pengikut Nabi Muhammad itu kualitas para anbiya. Muhajirin dan Ansor yang awalun, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Muhajirin dan Ansor, terutama yang ikut dalam hijrah dan bai'ah Aqabah 1 dan 2, kurang lebih sekitar 1000 orang, itu semuanya kualitasnya kualitas para anbiya. Bukankah anbiya itu jumlahnya sekitar 124.000? Dan kurang lebih itulah jumlah sahabat senior 124.000, dan mereka semuanya kualitasnya seperti para anbiya. Dahsyat. Ada para nabi yang ahli ibadah, ada para nabi yang punya kepekaan, farasah. Farasah itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farasah, siapa nabi yang punya farasah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat, ada juga sahabat yang punya farasah. Salah satu sahabat yang punya farasah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir, punya firasat, lagi jalan bareng Musa, ngelihat anak kecil, dipatahin lehernya. Dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kata Khidir, bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya? Ya sudah, maafin saya. Lanjut, sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka, daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa jangan tahu. Di antara sahabat, ada yang tahu hal-hal yang seperti ini. Namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar, waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, nggak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut nggak sengaja. Lihat rambut seorang cewek nggak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa. Namanya juga nggak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas, itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi nggak bilang astagfirullah, soalnya dia pikir itu nggak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita, sedangkan di matanya ada bekas dosa? Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Maksudnya, gimana anda tahu saya baru saja melihat dosa, sementara tidak turun wahyu kepada anda? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya itu tinggi teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan, seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat. Yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor itu nggak tahu takwil. Taunya tafsir, kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya, walaupun isinya bukan takwil sebenarnya tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori. Takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan gak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia ta'wil dalam agama. Ta'wil.
Ta'wil itu kalau di zaman Nabi Muhammad itu kayak menerka atau menebak masa depan. Bukan meramal ya, karena kalau meramal bisa benar bisa salah. Ini menyampaikan berita masa depan apa yang akan terjadi. Itu Nabi Muhammad bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW mengenal seorang sahabat, seorang tabi'in yang gak kenal dengan beliau, yang gak pernah bertemu dengan beliau, tapi Nabi Muhammad menyebut namanya. Namanya siapa? Uwais Al-Qarani. Jadi teman-teman, generasi sahabat itu kalau kita mau lihat dari sisi anak muda, mereka adalah generasi yang 90%-nya anak muda dan semuanya itu keren-keren. Kualitasnya apa? Kualitas para nabi. Kalau perempuannya, ada di antara sahabat 2 perempuan sempurna yang di dunia cuma ada 4. Bayangin, kata Nabi, kamula minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, yaitu para nabi, 124.000. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. 4 ini, 2 yang pertama beda zaman. 1 di zaman Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. 1 lagi di zaman Nabi Isa, yaitu ibunya Musa, Maryam. Beda zaman jauh kan, antara Musa dengan Isa. 2 lagi satu zaman, saking spesialnya zaman itu. Khadijah dan Fatimah, ibu dan anak. 4 perempuan yang sempurna, Asiyah istri Fir'aun, Maryam anak Imran, Khadijah anak Khuwailid istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Bertemu di satu zaman 2 perempuan yang paling sempurna. Ketemu lagi tuh, anak dan ibu lagi tuh. Saking spesialnya generasi ini. Fatimah, perempuan yang kalau dibandingkan dengan perempuan sebelumnya, cuma bisa dibandingkan dengan Siti Maryam. Khadijah, Aisyah, yang sama-sama dapat salam dari Allah. Allah mengutus malaikat Jibril, cuman pengen ngasih salam buat Khadijah. Mengutus Jibril, cuman pengen ngasih salam buat Aisyah. Datang Jibril ke rumah Khadijah. Waktu itu Khadijah lagi di dapur. Tok tok tok, assalamualaikum. Jibril kan kalau datang ke bumi itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna ya. Cowok keren banget. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi tahu suara Jibril, langsung dibukain sama Nabi. Jibril, masuk Jibril. Masuklah Jibril, duduk di ruang tamu. Gak lama kemudian Jibril menyampaikan berita, Nabi ketawa, kemudian Jibril minta izin pamit langsung pulang naik ke langit. Gak lama kemudian datanglah Khadijah. Apa yang dikatakan Jibril tadi? Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa roti dan madu. Kalau dia berikan roti dan madu itu kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah kepada dia, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah ngasih salam buat Khadijah. Kurang istimewa apa coba? Kita dapat salam dari seseorang aja udah kegeeran minta ampun ya. Sampai oleng naik motor gitu ya. Ini dapat salam dari Allah, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan Allah gak sembarangan nitip salam. Pasti orang terpilih banget. Khadijah, titip salam untuk Khadijah dari Allah. Kemudian dari Jibril. Jibril juga titip salam buat Khadijah. Begitu Khadijah datang dengan wajahnya yang solehah dan berseri-seri, Rasulullah makan dulu ya, disiapin sama Khadijah rotinya. Rasulullah senyum-senyum melihat Khadijah. Khadijah juga heran, Rasulullah ada apa kok senyum-senyum, gak biasanya kayak gitu. Kata Rasulullah, Khadijah, panggilan Khadijah itu DJ. Karena orang Mesir itu manggil bahasa Mesirnya Khadijah itu Khadijah. Jadi panggilannya DJ, tapi gak gitu ya. DJ aja gitu. Khadijah, barusan Jibril baru aja pamit pulang. Tadi dia di sini. Oh gitu, ada apa ya Rasulullah? Kata Khadijah. Dia menyampaikan Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Begitu juga dengan Jibril. Khadijah langsung terharu dan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Jibrilis salam wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu asal muasal kata kalimat Allahumma antas salam. Khadijah. Sekarang itu zaman sahabat. Fatimah juga kayak gitu. Fatimah ini luar biasa, perempuan yang tidak ada duanya sampai akhir zaman. Satu-satunya yang sebanding dengan Fatimah cuman Maryam. Dan keistimewaan Fatimah apa? Dia cewek cantik, masih muda, tapi nggak kenal cowok kecuali ayahnya. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Fatimah, nama cowok cuma ada 1, Rasulullah. Followersnya cewek semuanya, followers cowok cuma satu doang, kelak Ali bin Abi Thalib suaminya. Ini kerennya Fatimah. Dan bahkan ketika Nabi lagi sakit keras di atas pangkuan Aisyah, mungkin Nabi sering dipeluk oleh Khadijah, tapi wafatnya di atas pangkuan Aisyah. Masing-masing punya keistimewaan. Nabi berbisik kepada Fatimah, Fatimah tertawa. Nabi berbisik, Fatimah menangis. Nabi berbisik kepada Fatimah kedua kalinya, Fatimah tertawa. Aisyah aja nggak tahu isi berbisiknya Nabi kepada Fatimah. Jadi ini Aisyah, Nabi tidur di atas pangkuannya, panggilkan Fatimah. Fatimah dipanggil Rasulullah. Akhirnya Fatimah dengerin. Tiba-tiba Fatimah menangis. Nabi berbisik lagi dengerin. Tiba-tiba Fatimah ketawa. Aisyah kan penasaran banget kan, kepo banget ya. Gua kan istrinya kok nggak dikasih tahu gitu ya. Begitu Nabi SAW udah selesai, Aisyah nanya kepada Fatimah, Fatimah, tadi Nabi bisik apa sama kamu? Kan rahasia, kata Fatimah. Kamu mah gitu ya, udah aja. Cuman nggak pakai mah, nggak bahasa Arab nggak ada. Begitu Nabi udah wafat, ternyata Aisyah tuh nggak selesai, masih nyimpen. Begitu Rasulullah udah wafat, Aisyah datang ke rumah Fatimah, Fatimah, tolong dong ngasih tahu apa yang dulu Nabi bisikan kepada kamu. Kata Fatimah, ya udah kalau sekarang Nabi sudah wafat berarti bukan lagi rahasia. Nabi mengatakan,
sebentar lagi beliau akan kembali kepada Allah karena Allah memberi pilihan antara tetap bertahan dengan keluarganya atau kembali kepada kekasihnya. Nabi memilih kembali kepada kekasihnya. Itu membuat saya menangis. Terus yang kedua kata Nabi, wahai Fatimah, engkau kelak di surga menjadi ratunya para bidadari surga. Maka saya tersenyum dan tertawa. Itu Fatimah. Dalam riwayat yang lain, Fatimah dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, anakku, putriku, bidadari surga, kata Nabi. Nabi kalau bilang bidadari itu bukan gombal ya, benar-benar bidadari surga. Kata Fatimah, ya Rasulullah, bagaimana dengan suamiku Ali? Jadi dia nggak mau masuk surga sendiri, pengen bareng dengan Ali. Bagaimana dengan suamiku Ali? Ali itu adalah anak muda surga terbaik. Bagaimana dengan anakku Hasan dan Husain? Mereka adalah pangeran surga, kata Nabi. Jadi satu keluarga itu semuanya dikasih surga dan mereka diberikan sebuah istana, kata Nabi, yang kubah istananya itu terbuat dari zamrud, terbuat dari permata terbaik yang ada di dalam surga. Spesifik istananya Fatimah. Ini perempuan yang keren banget, cewek ABG yang keren banget. Nanti ada lagi, sedikit lagi mungkin ya, ABG keren. 2 aja, cewek, Aisyah dan Sofia. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, umur Sofia itu baru saja beres acara Sweet 17. 17 tahun, yaitu Sofia nikah sama Nabi. Aisyah umur waktu itu 16 tahun. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya Aisyah setahun lah. Sofia kelas 3 SMA, Aisyah ketua OSIS gitu kan, kelas 2 atau wakil ketua OSIS. Jadi berdua nih, usianya paling dekat. Dan kedua cewek ini di usia muda mereka sangat-sangat terjaga, udah cantik, terkenal, orang-orang terhormat, kaya raya, tapi terjaga banget. Dan tidak ada yang tahu Aisyah, yang pernah menyentuh Aisyah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman, kece itu bukan cuma penampilan. Oke, emang Khadijah itu cantik pasti, Fatimah itu cantik, Aisyah itu cantik, Sofia itu cantik, tapi bukan itu nomor 1. Akhlak, iman. Itu yang buat mereka spesial di sisi Allah. Karena kalau cantik doang, nanti ada, kalau di Mesir itu ada siapa simbol cewek cantik di Mesir? Cleopatra. Tapi kan gak disebutkan Cleopatra di Al-Quran. Yang disebutkan justru Sarah. Karena dia cantiknya bukan cuma fisik, tapi juga solehah. Kalau keren, mungkin juga banyak cowok-cowok keren. Bahkan di zaman Nabi itu ada cowok keren yang dideportasi gara-gara terlalu keren. Zaman sahabat, zaman Umar. Dia dideportasi, paspornya dicabut gara-gara salah saya apa? Salah kamu, terlalu keren. Terlalu keren salah gitu di zaman itu. Saking terlalu kerennya dia bikin banyak cewek itu gak bisa tidur loh. Semuanya nyebut nama dia, seandainya saya jadi istrinya, seandainya saya jadi kekasihnya, sampai dan rambutnya itu ikal sepundak, dipanggil sama Umar, bawa dia ke sini, saya pengen tahu anaknya kayak gimana. Pas datang, oh ini anaknya, keren gitu. Terus Umar bilang, kalau gitu supaya kamu gak keren lagi, dibikin gak terlalu keren, potong rambut kamu, panggil barber shop gitu, potongin rambutnya. Pas sudah dipotong, akhirnya dia pakai sorban karena rambutnya udah pendek kan. Dia pakai sorban, datang lagi ke Umar. Pas dia datang ke Umar pakai sorban, kata Umar, ini lebih keren daripada yang tadi. Susah bikin dia gak keren. Mungkin dulu kalau udah ada kupluk, dia udah pakai kupluk gitu. Mungkin lebih keren kali ya kalau pakai kupluk ya. Saya lah ya. Akhirnya dideportasi gara-gara terlalu keren. Tapi kan nggak istimewa, keren doang. Moral dan iman. Makanya yang membuat mereka kece itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma duitnya, tapi iman dan akhlak. Mudah-mudahan itu dulu yang kita perindah, yang kita dandanin, yang kita make upin setiap hari. Apa kabar make up iman saya hari ini, touch up iman kita hari ini, akhlak kita hari ini. Terus itu yang dipakai. Jadi kalau kita pengen keren itu pakai baju yang bagus, celana yang keren, topi segala macam, itu kan dandanan zahir ya. Itu kan keren zahir. Dandanin juga secara batin hati kita dan akhlak kita dengan dandanan dan perhiasan-perhiasan yang bagus. Dan salah satu perhiasan perempuan yang paling berharga biar bikin dia kece, sifat malu. Itu perhiasan paling indah pada diri perempuan. Dan perhiasan yang paling indah pada diri laki-laki yang bikin dia kece, tanggung jawab. Jadi mahkotanya perempuan adalah sifat rasa malu, mahkotanya laki-laki adalah tanggung jawab. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mereka insya Allah, bukan hanya fisiknya, tapi juga zahir dan